Setahun setelah pertunanganku dan Bunga, akhirnya kami menikah. Saat itu, Bunga telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Acara resepsi pernikahan berlangsung sangat meriah, tetapi terlihat jelas di wajah Bunga, perasaan tidak menentu. Sesekali dia tersenyum, tiba-tiba murung. Aku yakin dia masih belum mampu menerima kenyataan karena menikah di usia dini. Akan tetapi, aku telah berjanji agar selalu membahagiakan Bunga. Aku akan membuatnya agar tidak merasakan penyesalan walaupun harus menikah sebelum waktu yang diharapkan. Aku akan memanjakan Bunga hingga dia lupa karena harus menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai. Aku akan selalu menjaga dan melindunginya supaya dia tidak bersedih karena akan tinggal bersama laki-laki asing yang tiba-tiba datang memasuki kehidupannya. Walaupun dia belum bersedia memberikan cintanya, tetapi aku akan selalu melimpahkan cinta dan kasih sayang yang kumiliki untuknya. Aku sangat yakin suatu saat nanti, cepat atau lambat, pintu hatinya akan terbuka untuk membalas cinta dan perasaanku. Aku akan tetap setia dan sabar menunggu hari itu tiba. Aku membayangkan jika suatu hari nanti Bunga telah membuka hatinya untukku, pasti akan tercipta saat-saat indah. Aku membelai rambutnya, menggenggam jemarinya, mencium dahinya, dan memeluk erat tubuhnya. Dia gadis pujaan hati yang telah berhasil membangkitkan cinta dan perasaan di hatiku. Dia telah berhasil membuat diriku merasakan cinta yang sesungguhnya. Dia istri pilihanku, juga pilihan papa dan mama. Bunga istirahat aja dulu, lanjutin kuliahnya ntar aja kalau udah benar-benar siap, saran mama mertua kepada Bunga setelah acara pernikahan selesai. Iya mah, jawab Bunga singkat. Gak apa-apa ya Naiza, untuk sementara tinggal di rumah ini dulu. Bunga masih harus beradaptasi dengan statusnya yang baru. Mama mertua melihat ke arahku. Iya tante, gak apa-apa. Yang penting Bunga merasa nyaman, balasku sambil mengembangkan senyuman. Kok masih panggil tante sih? Panggil mama dong, kamu udah jadi menantu di rumah ini. Baik mah, maaf, jawabku. Gitu dong, balas mama mertua. Mah, kapan pastinya Bunga lanjutin kuliah? Bunga kembali membuka obrolan. Menurut mama sih, bagusnya kamu lanjutin kuliahnya 2 tahun lagi. 2 tahun mah, kok lama banget? Bunga tampak kaget mendengar saran mamanya. Iya sayang, dalam 2 tahun ke depan, kamu belajar membenahi diri dulu, mencoba menerima kenyataan kalau kamu sudah menikah. Status kamu sekarang bukan hanya sebagai anak mama dan papa. Sekarang kamu udah jadi istri Naiza. Mama mertua memberikan penjelasan kepada Bunga. Tapi kenapa harus 2 tahun, Mah? Setahun mungkin sudah cukup bagi Bunga untuk beradaptasi dan berusaha menerima kenyataan. Gak apa-apa sayang, dalam 2 tahun ini kamu dan Naiza bisa melakukan banyak hal. Banyak hal apa maksudnya mah? Kalau udah kuliah, kamu pasti sibuk. Jadi kalau kamu belum ada kegiatan seperti sekarang ini, waktu kebersamaan kalian bisa dimanfaatin untuk saling mengenal dan tahu kebiasaan masing-masing. Tapi gak harus nunda kuliah mah. Nanti juga pasti makin kenal karena sering sama-sama. Ini semua udah mama pertimbangkan dari sebelumnya sayang. Papa dan mama juga punya hadiah istimewa untuk kalian. Tara, mama mertua mengeluarkan 2 lembar kertas berbentuk persegi panjang. Apa ini mah? Tanya Bunga terlihat penasaran. Buka dong, lihat sendiri, ucap mama mertua. Tiket ke Korea mah. Bunga tampak kaget melihat kertas yang diberikan mama mertua. Iya sayang, kalian besok berangkat ke Korea untuk bulan madu. Makasih mama. Bunga senang karena mama dan papa selalu bisa ngertiin Bunga. Bunga udah lama banget ingin menginjakkan kaki di negara para opa. Aku melihat kebahagiaan terpancar di wajah Bunga. Mama mah tahu banget selera anak mama. Pengen jalan-jalan ke tempat yang kamu dambakan. Bunga sayang mama, ibu dan anak pun saling berpelukan. Aku senang lihat kamu bisa tersenyum dek, ucapku kepada Bunga. Iya mas, kamu juga senang kan mas,
kalau kita ke Korea. Kebahagiaan terpenting bagiku jika melihat kamu tersenyum, Dek. Jawabku dengan yakin. Makasih, Mas. Aku melihat kembali senyum itu. Mama serahin bunga ke kamu ya, Naiza. Jaga bunga baik-baik. Pinta mama mertua kepadaku. Siap, Mah. Sudah menjadi tugas dan kewajiban Eza sebagai suami untuk menjaga istri. Mama percaya deh sama kamu. Dari sekarang, kalian udah boleh kemasin barang-barang nih. Besok kan berangkat. Siap, Mah. Ucapku berbarengan dengan bunga. Yang baru jadi suami istri. Kompak ya jawabnya. Mama mertua menggoda kami. Mama nih. Wajah bunga berubah merah merona. Bulan madu yang kami jalani sungguh sangat nikmat. Karena aku melihat senyum kebahagiaan terpancar dari bibir bunga. Tidak ada kata indah bagiku selain menyaksikan wajah cerianya. Akan tetapi, bulan madu yang kami rasakan sangat jauh berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya. Namun, aku tetap menikmatinya. Bagiku yang terpenting adalah melihat kembali senyum kebahagiaan di bibir bunga. Korea merupakan negara idaman bunga karena sejak lama dia ingin menginjakkan kaki di negara itu. Mertuaku paling mengerti dan memahami isi hati putrinya. Saat bunga sedang bingung dengan status barunya, mertuaku memberikan sesuatu yang bisa membuat hati anak tunggal mereka berubah drastis. Bunga yang awalnya sering murung, manyun, tiba-tiba menjadi manis. Aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuknya, seperti yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Setelah kembali ke Indonesia, aku mulai aktif membantu papa di perusahaannya, karena anak tunggalnya ini telah sukses menyelesaikan kuliah. Jurusan yang kupilih adalah akuntansi, karena memang sangat menekuni bidang itu. Tujuan utama memilih jurusan tersebut adalah karena papa memintaku mengelola keuangan perusahaan. Makin hari, sikap bunga mulai menunjukkan perubahan. Dia sudah sangat jarang bermurung diri. Dia juga sudah tidak canggung lagi, dan dia bersedia jika diajak bicara. Gimana kerjanya hari ini, Mas? Tanya bunga suatu hari. Seperti biasa, Dek. Lelah iya, tapi dinikmatin aja. Tetap bersyukur aja, Mas, karena kamu jauh lebih beruntung dari orang-orang di luar sana. Mereka harus bekerja sama orang lain, sedangkan kamu di perusahaan sendiri. Iya, Dek, makin pintar ya. Istri siapa sih? Aku berusaha menggodanya. Apaan sih, Mas? Wajah bunga tampak memerah. BTW, tadi ada sekretaris baru di kantor papa. Aku ingin tahu reaksinya. Pasti cewek ya, Mas? Aku melihat perubahan di wajahnya. Iya, Dek. Cantik gak, Mas? Cantik sih, tapi jauh lebih cantik istriku. Bunga tersenyum malu-malu. Ingat, Mas, di kantor itu tujuannya kerja, bukan lirik sana-sini. Aku kaget mendengar ucapannya. Cemburu ya? Enggak tuh, cuma ngingetin aja. Bahagia luar biasa rasanya karena bunga sudah mulai peduli dengan kegiatanku. Itu suatu kemajuan yang sangat besar. Aku akan setia menunggu saat dia benar-benar membuka hatinya. 2 tahun telah berlalu setelah pernikahan kami. Hari ini, Bunga akan melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Aku melihat senyuman bahagia itu kembali terpancar di wajahnya. Ini hari yang ditunggu-tunggu Bunga sejak 2 tahun terakhir. Dia ingin kembali menuntut ilmu dengan jurusan yang sudah lama dia tekuni, akuntansi. Aku tidak tahu apakah ini yang dinamakan jodoh atau takdir, karena kami berdua sama-sama menekuni bidang akuntansi. Dia juga sering membantu pekerjaan kantor yang sengaja aku bawa ke rumah. Aku bersyukur memilikinya. Dia wanita terbaik walaupun sifat manjanya masih tetap melekat sampai detik ini. Namun, kemanjaan itu sangat menggemaskan dan membuatku ingin selalu berada di sampingnya. Seminggu sebelum Bunga akan melanjutkan kuliahnya, kami sudah pindah ke rumah pemberian orang tuaku sebagai hadiah pernikahan. Kami ingin belajar hidup mandiri. Di samping itu, Bunga juga sudah dapat beradaptasi dan menerima kenyataan kalau dirinya kini istri Eza Saputra.
Aku akan memberikan kejutan besar kepada Bunga. Aku mencoba membagi ilmu dengan cara meminta bantuan Papa untuk mengajar di kampus Bunga. Sebenarnya tujuan utama hanya untuk menjaga Bunga dari lirikan-lirikan laki-laki mata keranjang. Aku tidak rela kalau sampai lelaki lain mencoba menggoda istriku. Bunga mengetahui kegiatan baruku tersebut, tetapi aku sengaja tidak memberitahukan kalau aku mengajar di kampusnya. Dia tidak tahu kalau suaminya akan menjadi dosennya. Aku sudah membayangkan bagaimana reaksi Bunga jika melihatku berdiri di depan kelasnya. "Pagi semuanya," ucapku setelah memasuki kelas Bunga. "Pagi, Pak," jawab mahasiswa dan mahasiswi. Wajah Bunga tampak mengalami perubahan setelah melihatku berdiri di depan kelasnya. "Perkenalkan, nama saya Eza Saputra. Saya akan mengajar mata kuliah akuntansi di kelas ini." Aku melihat wajah kaget dan bibir manyun Bunga. "Maafin aku, Bunga, karena harus melakukan ini. Aku ingin tetap selalu menjaga dan melindungimu. Kamu anugerah terindah bagiku. Aku sangat mencintaimu."